Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dan Cak Slamet Sugianto ya dari dari forum apa nih? Kira-kira enaknya. Pusat Kajian dan Analisis Ah Data, iya, tetap pusat kajian. konsisten sebagai Konsisten. presiden, Oh yang ya, tidak Presiden PKAD. diangkat tetapi menyodorkan diri atau mengangkat diri sendiri sebagai presiden. Tapi nggak ada rekam jejak aneh-aneh kan seperti mantan presiden. Nah, ini ini memang kalau melihat rekam jejak pamannya Gibran ini netizen itu gerah ya. Dia bahkan mengaitkan dengan kasus-kasus Ya, sebelumnya ya, bahkan melenggangkan si ponakan untuk menjadi wapres. Nah, dari airmall.id ini memang kalau ketika sakit dia mestinya sih dapat ucapan selamat deh, dapat ucapan yang belasungkawa atau cepat sehat atau cepat sembuh gitu ya. Tapi dari akun John Sitorus ya kalau nggak salah. Nah, ini cepat sehat Anwar Usman masih ada ponakan belum dapat jawaban. Nah, saya bacain dikit Bu Cak ya, pegiat media sosial John monggo Sitarus monggo. kembali menyoroti secara minor keluarga Presiden Joko Widodo alias Jokowi melalui akun X pribadinya ya. Nah, terbaru John terus menanggapi kabar dirawatnya Hakim Mahkamah Konstitusi sekaligus paman dari Wapres Gibran ya. John terus bahkan mengait-ngaitkannya dengan gelaran pesta demokrasi pemilu ya. Salah satunya soal nasib anak bungsu Jokowi sekaligus ketum PSI ya, yang belum dapat jabatan ya. Nah, ini dari beberapa komentarnya Indonesia bisa hancur bila ada sampai yang mending. Nah, terus satu-satu lagi komennya jatuh pas mungkin nggak tahu kesandung apa jatuh sehingga kemudian diobservasi. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa kembali lagi. Yaitu komentar yang enak. Nah, Bung Cak Selamat, ini gimana nanggapinya Cak? Sementara rakyat ini kan sudah tahu rekam jejaknya si Anwar Usman ini Cak. Gimana Cak? Ya, Bung Lembur ya namanya, Iya, orang lembur. Bung Lembur. Iya. Ya menarik ya kalau kita mencoba melihat respon atau reaksi netizen terkait dengan dinamika kehidupannya Pak Anwar Usman. Nama panjangnya Profesor Dr. Haji Anwar Usman, Anwar Usman, SHMH, SHMH. SHMH. Jadi ini sebuah gelar derajat tertinggi ya di dalam perjalanan karier akademik, kira-kira Mm-mm. begitu. Apalagi ini sebagai seorang profesor. Namun yang menjadi catatan tajam dari netizen dan saya kira ini sudah menjadi jamak lah dipahami oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia itu kan sesungguhnya orang yang gampang mengingat tapi juga gampang melupakan, Gampang lupa. gampang lupa gitu ya. Terutama terkait dengan keberadaan kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang lahir dari rahim reformasi yang diharapkan memang bisa merealisasikan iklim kehidupan politik dengan kultur politik yang beretika. Ini yang Mm-mm. sebetulnya titik poinnya. Tetapi ironis kalau kita mencoba membaca siapa Anwar Usman, dan Anwar Usman ini kan adik iparnya Joko Widodo atau Mulyono ya. Betul. Mm-mm. Itu yang jadi ironis gitu lah. Karena dia sebagai ketua MK itu membawa visi misi besar dalam koridor kehidupan demokrasi liberal sekuler sekarang, yakni sebagai sebuah lembaga yang bisa menjadi the guardian of constitutional, ya, penjaganya konstitusi lah. Kalau kita ngomong konstitusi itu berat loh, Bung Lembur, karena Iya, iya, betul. konstitusi itu hal yang sangat dasar, Mm-mm. hal yang sangat pokok, hal yang terkait dengan tujuan negara dan dasar negara ini mau diarahkan kemana dengan prinsip-prinsip yang berakar, yang bersumber kepada tata urutan perundang-undangan yang tertinggi, yakni Undang-Undang Dasar. Karena konstitusi itu disebut dengan kata yang lain sebagai Undang-Undang Dasar, bahkan disepil oleh yang kemarin sempat sempat viral, eh, yang menyuarakan mengenai konstitusi di atas ayat suci itu loh. Iya, betul, betul, betul. Sampai kemudian akhirnya terjerat oleh dugaan korupsi. Selalu saja mereka yang mengklaim paling Pancasila atau dia yang diberikan kewenangan untuk bisa membentuk karakter
Pancasilais rakyat ini ternyata dia yang tidak Pancasilais atau anti Pancasila karena mencederai spirit dari sila-sila yang ada di Pancasila karena ternyata juga koruptor kan begitu. Kalau koruptor Hmm, itu kan benar-benar tidak mengamalkan sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat rakyat Indonesia Indonesia. karena duitnya itu dikorupsi. Nah, saya ingin mengatakan begini, Bung Lembur, Hmm, eh, kaitannya dengan track record Anwar Usman itu kan sangat kita pahami ya sebagaimana problem kelembagaan tinggi negara sebagaimana yang terjadi pada KPK. Jadi KPK dengan MK itu dua kelembagaan yang sangat penting karena ini nanti akan mempengaruhi atau akan menjadi penentu seberapa jauh sih komitmen pemerintah ini yang dikomandani oleh seorang presiden yang dulu tentu pada saat Joko Widodo memimpin peran kelembagaan KPK dan MK itu sama-sama memiliki positioning yang sangat strategis ya. KPK untuk memastikan bagaimana penegakan hukum para koruptor yang selalu berkelindan dalam setiap hmm, kebijakan-kebijakan politik karena kalau kita bicara masalah pengelolaan APBN itu seluruh kementerian itu sangat berpotensi untuk hmm, melakukan penyimpangan ya hmm. atau potensi korupsi karena terkait dengan pengelolaan anggaran pendapatan belanja negara yang didelivery terhadap semua kementerian-kementerian. Betul. Lalu kemudian kalau kita bicara masalah MK itu kan bicara soal keautentikan hasil dari proses kontestasi politik kan begitu. Dan kita tahu kilas balik ya catatan kontestasi politik yang sekarang ini dialami oleh Indonesia dalam periode kepemimpinan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo itu kan menyisakan satu kontestasi politik bahkan kesimpulan pada saat kontestasi politik zaman Joko Widodo memimpin periode awal yang kedua itu kan sampai kepada sebuah kesimpulan kontestasi politik atau pemilu yang diselenggarakan itu penuh dengan dugaan kecurangan yang sifatnya TSMB. SMB terus sistematif dan pasti brutal. Brutal, brutal apalagi karena ternyata juga banyak yang akhirnya meninggal ya karena mengawal kontestasi politik itu yang benar-benar bisa sesuai dengan jargonnya jujur, adil, langsung umum bebas rahasia katanya sih Betul, begitu. betul. Jurdil luber lah kira-kira begitu. Mm-mm. Ditambah lagi yang terakhir justru ketika kita menyaksikan bersama tahun 2024 keluarnya amar putusan nomor 90 yang awalnya itu terdapat sebuah klausul atau norma mengenai ketidakbolehan seorang capres dan cawapres yang berusia di usia 40 tahun, minimal 40 tahun ya, tapi akhirnya dikeluarkanlah amar putusan oleh MK yang ini sangat 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 ditentukan peran besarnya oleh keberadaan Anwar Usman ya sebagai bagian dari pimpinan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Akhirnya Gibran Rakabuming Raka yang sampai sekarang masih tersisa dipersoalkan terkait dengan Mhm. keabsahan proses. Akhirnya Gibran lolos karena dinilai tafsir mengenai amar putusan itu ternyata membolehkan asalkan di bawah 40 tahun itu dia punya pengalaman penyelenggaraan pemerintahan. Nah, padahal beberapa pengamat menyebut hukum konstitusi, hukum ketatanegaraan itu menyebut bahwa konteks penyelenggaraan negara itu sebetulnya bukan dialamatkan kepada positioning wali kota atau seorang bupati, tetapi kepada gubernur gitu loh. Tetapi ya kita lihat kemudian so must go on Mhm. hingga kemudian yang tersisa sekarang adalah bagaimana berpersoalan terkait dengan etika ya, kultur mengenai seharusnya bagaimana sih perilaku politik yang ditunjukkan sebagai sebuah seorang pimpinan negara atau kepala negara ya, bagian dari wakil kepala negara dengan mencuatnya apa yang terkonfirmasi analisis yang dilakukan oleh Roy Suryo itu 99,99% itu diduga
ini benar-benar Gibran kan begitu. Tempo juga merilis. Tempo juga merilis itu. Nah, saya kira ini adalah sisa persoalan dan kemudian Pak Anwar Usman yang sekarang ini lagi menjadi anggota Majelis Panel 3 untuk beberapa sengketa pilkada. Ini akhirnya netizen itu memberikan satu penilaian ya setengahnya kalau orang Jawa itu nyukur no begitu lah ya. Betul. Karena ketika keberadaan kontestasi politik pilkada ini akhirnya tetap melibatkan Pak Anwar Usman, khawatirnya netizen sebagaimana rakyat juga akhirnya dibawa kepada kepentingan-kepentingan kekuasaan dan kita tidak bisa menutup mata bagaimana pengakuan Jokowi sendiri memberikan endorse kepada sekitar 80 calon kepala daerah dalam konteks pilkada yang diikuti oleh setidaknya 545 baik di level kota kabupaten maupun di level provinsi. Saya kira itu beberapa catatan saya, Bung Lembur. Nah, kan ngelihat apa namanya netizen ini atau rakyat Indonesia yang sudah mulai cerdas mungkin ya. Di sisi lain dia ingin berkata kasar tapi kena UU ITE. Nah, menurut Cak Slamet ya, ini respon ini diakibatkan apakah karena demokrasi yang rusak atau memang sudah rusak dari awal? Ya, Bung Lembur, saya kira problem kita ketika kita bicara masalah rejim dan sistem demokratik hari ini, yang saya juga prihatin ya, kenapa kok susah untuk coba mengidentifikasi apa sih yang menjadi problem hingga muncul struktur dan kultur politik sekarang. Struktur yang terkait dengan tampilan kebijakan negara yang direpresentasikan dari keberadaan lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi. Kemudian rejim kalau kita bicara masalah para penyelenggara negaranya dengan berbagai perilaku politik yang korup ya. Hampir kita setiap hari itu mendapatkan pemandangan bagaimana korupsi itu selalu memenuhi ruang-ruang opini publik dan diopinikan secara telanjang mata oleh berbagai kanal sosial media. Ini tentu menjadi sebuah problem yang harusnya dipikirkan secara mendalam apa sih yang menjadi sebuah akar problem yang sekarang ini ada sehingga kemudian seolah-olah dan ini saya kira semua orang yang normal akan mencoba mengidentifikasi secara jernih bahwa memang ini ada satu persoalan yang mendasar, persoalan yang sistemik bukan hanya case by case, bukan kasuistis sifatnya. Karena hampir semua persoalan itu selalu berkelindan dan kait-mengkait satu persoalan dengan persoalan yang lain. Dan kalau kita mau jujur untuk mengatakan dengan mencoba mengesampingkan euforia mengenai proses evolusi demokrasi yang diidealkan sampai kepada tataran sekarang demokrasi itu masih bisa diharapkan secara ideal berproses dari prosedural ke yang sifatnya substansial misalnya. Itu adalah sebuah euforia yang menurut saya jauh panggang dari jauh panggang dari api yang jauh dari realitas yang ditunjukkan dari kenyataan yang ada sekarang. Sehingga harusnya kajian-kajian untuk memperhatikan seluruh problem yang ditampakkan terutama terkait dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi yang masih segar dalam ingatan kita dengan berbagai track record-nya. Sekalipun kemarin Mahkamah Konstitusi itu seolah-olah Bung Lembur disimbolkan sebagai MK yang insaf ya. Iya, MK yang Ketika insaf. ketika ketika MK itu akhirnya meskipun ada dissenting opinion dalam bentuk penolakan dan Anwar Usman masuk ke dalam dissenting yang menyatakan dissenting opinion yang melakukan penolakan, yakni ketika MK mengesahkan mengenai dihapuskannya presidensial threshold, parliamentary threshold ya. Iya, parliamentary Parliamentary threshold atau presidensial threshold ya, presidensial threshold PT 20%. presidensial threshold 20% itu menjadi sebuah simbol bahwa MK ini pro terhadap kepentingan rakyat yang direpresentasikan dari kebolehan partai politik untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presidennya. Tetapi saya kira ini perlu diidentifikasi secara jelas seperti apa sih mekanisme
kalaupun nanti misalnya disahkan, ini kemudian dijadikan sebagai satu referensi penyusunan peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam kontestasi politik ke depan, benar-benar memberikan ruang kepada capres dan cawapres yang menjadi harapan rakyat, karena persoalannya bukan hanya sekedar tampilan rejim, tetapi rejim yang nanti akan memimpin itu sebetulnya mengacu kepada sebuah acuan perangkat sistem seperti apa. Kalau kemudian perangkat sistemnya itu tetap saja, sekalipun ganti orang itu tidak akan punya makna, sehingga relevansi mengenai keberadaan demokrasi sekarang, saya kira kalau kita mencoba memperhatikan dengan mengambil kasus Anwar Usman ini, sesungguhnya memberikan kesimpulan kepada kita bahwa idealisasi yang kita harapkan dari keberadaan MK, di mana itu diperparah dari kondisi tampilan rejim yang penuh dengan arogansi politik dinasti dan politik cawe-cawe Presiden Joko Widodo, terkonfirmasi keberadaan Gibran sebagai wakil presiden, keberadaan Kaisang sebagai ketua PSI, keberadaan Bobi Nasution sebagai gubernur Sumatera Utara, 17 menteri tinggalan Joko Widodo yang masuk ke dalam kabinet Prabowo Subianto, dan legasi-legasi kebijakan yang ditinggalkan oleh Joko Widodo dan menjadi challenge bagi Prabowo untuk melanjutkan atau tidak, karena di sana ternyata ada banyak problem yang terkait dengan sisa-sisa kebijakan yang sangat memprihatinkan rakyat, dan ini tidak benar-benar dikaji sebenarnya seperti apa kebijakan itu, diuji publik, lalu kemudian ditakar keuntungan dan kerugiannya untuk masyarakat, seperti yang kita lihat dan kita saksikan bersama, misalnya tentang PSN, ya, proyek strategis nasional, PIK 2 dan Rempang. Ini semuanya adalah berbagai produk-produk kebijakan-kebijakan sisa yang ada di yang diwariskan oleh Presiden Mulyono ini. Dan kita sebetulnya berharap bahwa dengan kasus Anwar Usman sakit ini di rumah sakit, berharap ini menjadi sebuah pelajaran ya, bagaimana sesungguhnya kalau memang benar-benar ingin merealisasikan struktur dan kultur politik yang benar-benar clean, merealisasikan dan menghasilkan clean and clear government, saya kira tidak ada jalan yang lain kecuali mencoba melakukan evaluasi fundamental dan komprehensif terkait dengan implementasi tatanan sistem yang mengacu kepada sebuah sistem yang namanya demokrasi, karena saya kira perlu dievaluasi dari sisi seperti apa azasnya dan seperti apa substansinya. Kalau saya sendiri menilai ini sudah menjadi sebuah cacat azas, karena memang bawaannya terkait dengan prinsip-prinsip kedaulatan atau otoritas kewenangan untuk membuat sebuah produk perundang-undangan, yang tentu ini akan membawa konsekuensi dari cacat azasnya akan melahirkan cacat substansi. Kalau proses pembentukan perundang-undangannya bermasalah, maka substansi atau norma yang ada di dalam peraturan perundangan yang dilahirkan tentu akan bermasalah. Bung Lembur. Mantap. Cak, sebagai tambahan atau saran ya, Cak ya. Karena demokrasi ini kan memang digadang-gadang sebagai salah satu sistem yang dipilih oleh rakyat gitu, oleh umat ini. Tapi sementara dari tahun ke tahun, dari berbagai rezim ke rezim, mereka selalu kena getah pahitnya, bukan bukan kena getah manis ya. Nggak ada getah manis, kena kena apa, kena buahnya bukan, tapi kena getah pahitnya gitu loh. Ya udah, berbagai kebijakan-kebijakan yang bikin mereka itu makin hari dari hari ke hari ya sebenarnya tercekik dengan kebijakan-kebijakan pemerintah itu sendiri. Sementara kan kalau kita tahu ya, semua sudah diwakilkan ya, mau 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 apa, mau naik naik mobil mewah sudah diwakilkan, mau rumah mewah sudah diwakilkan gitu. Tapi sementara mereka tetap happy gitu. Nah, sebagai saran Ustaz, apa Cak, gimana caranya biar rakyat ini sesadar-sadar setelah tragedi si Pak Jokowi ini menjabat selama 10 tahun yang sudah merusak segala sistem dan tatanan, dan akhirnya membuka mata rakyat, Cak. Iklim kesadaran umat atau rakyat terhadap persoalan yang ditimbulkan setidaknya oleh 2 periode kepemimpinan Joko
Widodo yang daya rusak dan merusaknya itu luar biasa kita rasakan ya. Bagaimana proses keadilan tidak benar-benar adil ditegakkan dan kepastian hukum itu masih menjadi sebuah sisa yang didambakan oleh para pencari hukum keadilan ini, terutama rakyat yang selalu menjadi dalam piramida pengambilan keputusan hukum itu selalu menjadi korban dari implementasi kebijakan hukum. Kesadaran itu sudah mulai tumbuh saya kira, karena masyarakat itu sudah cukup cerdas dengan berbagai sosial media yang dimiliki. Namun memang ini tidak gayung bersambut dengan kesadaran para penyelenggara negara. Dan ini tentu menjadi sebuah PR saya kira untuk berani melakukan koreksi atau kontrol, karena jalan apa lagi yang mau kita bisa lakukan selain melakukan kontrol sebagai sebuah kekuatan dari civil society. Apalagi kalau kita bicara masalah status kita sebagai seorang muslim ya, yang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim itu diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kontrol representasi civil society itu kita maknai sebagai bagian aktualisasi atau implementasi kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini muncul dari relung sanubari keyakinan kita bahwa kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan yang lain kecuali beribadah, karena kita memang diingatkan oleh yang membuat manusia ini sebagai seorang makhluk yang berkewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kira ini yang perlu kita tumbuhkan di dalam dada umat ya, di dalam dada rakyat. Sembari yang saya kira tidak kalah pentingnya adalah melakukan koreksi kepada para penguasa untuk memberikan penyadaran juga. Tentu saya kira kita selalu punya dimensi ya untuk melakukan kontrol, itu tidak hanya sekedar memberikan satu label black campaign lah, kira-kira begitu kepada para penyelenggara negara. Kita tidak sedang melakukan semacam penilaian buruk yang sifatnya privasi ya, pribadi ya. Tetapi ini sesungguhnya adalah bentuk ekspresi kontrol koreksi kepada penguasa itu lebih karena dasar keyakinan kita. Memang itu diperintahkan. Yang kedua, saya kira adalah kita tidak sedang hanya melakukan kritik, tetapi juga sedang melakukan, di dalam kritik itu kita juga mengajukan satu usulan solusi. Jadi memberikan kritik tapi juga menawarkan satu solusi. Saya kira ini sebuah kontrol kepada para penguasa sebagai representasi civil society dengan keseimbangan yang sepenuhnya, karena kita tidak sedang hanya sekedar Betul, bertanggung jawab untuk memberikan penilaian saja, tetapi kita memberikan usulan. betul, betul. Usulan ini loh, kalau mau benar-benar bisa menyelesaikan persoalan yang sekarang ini dihadapi oleh negara, kami punya tawaran kan begitu. Hmm. Dan itu menurut saya sesuatu yang sangat penting, karena ternyata kalau kita coba perhatikan kan para penguasa sekarang itu ya dia seperti lingkaran setan ya. Mungkin mungkin dia tidak memahami ya, seperti kata di dalam tempurung gitu loh. Iya, Dia betul, tidak betul. bisa memahami apa sih yang mendera di dalam lingkaran tempurung itu. Yang bisa melihat ini semuanya adalah ya mereka yang ada di luar, yang mencoba melihat bagaimana sesengkarut persoalan yang ada di dalam dan kemudian menawarkan, oh ini loh rekomendasinya ya, seperti ibaratnya seorang pasien datang ke dokter untuk mencoba mencari tahu kepada dokter agar dokter itu dengan kepakarannya atau kompetensinya mendiagnosa penyakitnya dengan cara ditanya kan gitu Betul, biasanya. betul. Kamu keluhannya apa sih kan begitu. Anamnesa, anamnesa Ada namanya. iya gitu, ada identifikasi lah Iya. penyakitnya, sehingga kemudian bisa dokter akan dengan kompetensi yang dimiliki sebagai seorang tenaga medis yang benar-benar punya penguasaan terhadap bidang yang dia dalami, dia memberikan satu analisa-analisa. Nah, saya kira disinilah sebetulnya urgensi yang penting ketika kita bisa bicara soal kesesuaian dalam waktu yang bersamaan, kesadaran antara yang dimiliki oleh rakyat dan kesadaran yang dimiliki oleh para penyelenggara negara, karena pada akhirnya nanti yang mampu merealisasikan sebuah perubahan itu adalah para penyelenggara negara yang sadar setelah dia memang benar-benar punya kesadaran yang sama dengan umat, sehingga gayung bersambut nih antara mereka yang ada di bawah dengan mekanisme bottom up
dan mereka yang ada di atas dengan mekanisme up to down yang sama-sama memiliki kesadaran. Nah, kesadaran tentang apa? Sekarang yang menjadi pertanyaan, saya kira adalah kesadaran akan yang pertama, kondisi tatanan sistem dan rejim yang rusak. Kemudian yang kedua adalah tatanan rejim dan sistem yang baik yang bisa menggantikan tatanan sistem dan rejim yang rusak itu. Di sisi itulah kemudian kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kalau kita yakin bahwa manusia ini adalah sebagai seorang makhluk, ya, seorang manusia yang diciptakan oleh Tuhannya, maka tidak ada jalan yang lain kecuali kita kembali kepada yang menciptakan, di mana yang menciptakan itu telah menurunkan satu perangkat aturan. Dan saya kira kalau kita bicara masalah Islam, Islam itu inna dina indallahil Islam. Islam itu sudah diturunkan sebagai sebuah kenikmatan paripurna, sebagaimana disebut di dalam Quran surat Al-Maidah itu. Sebuah kenikmatan yang sudah paripurna, sebagai sebuah sistem kehidupan, sebagai sebuah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khatamal anbiya'i wal mursalin. Nah, tinggal bagaimana proses perjuangan untuk bisa mengantarkan peralihan agar terjadi sebuah perubahan dari sistem dan rejim rusak ke arah kepada sebuah sistem dan rejim yang merealisasikan kemuliaan kehidupan manusia dengan Islam. Perjuangannya, metode perjuangannya harus kembali kepada ketentuan, bukan hanya pertimbangan yang sifatnya senyatanya, tapi seharusnya yakni bagaimana semua perjuangan untuk melakukan perubahan itu dikembalikan kepada contoh baginda Rasulullah SAW sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu fahudu wa ma nahakum anhu fatahu. Apa-apa yang diperintah Rasul maka ambillah, apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Dengan demikian konstruksi perubahan di atas basis kesadaran umat di satu sisi di level grassroots dan kesadaran para penyelenggara negara melalui mekanisme kontrol yang kita sebut sebagai sebuah bagian dari keyakinan amar ma'ruf nahi mungkar, itu bisa merealisasikan sebuah kepahaman, kesepahaman yang akhirnya menjadi sebuah pondasi yang akan ditentukan oleh sejauh mana kehendak perubahan itu akan bisa direalisasikan oleh karena komponen-komponen masyarakat yang penting itu rakyat dengan para penyelenggara negara atau para pengambil kebijakan atau yang memiliki kekuatan itu akhirnya sesadar-sadarnya hingga kemudian bisa menjadi common sense atau kesadaran bersama lahirnya sebuah perubahan. Saya kira begitu Bung Lembur. Mantap, Cak. Ya, terima kasih ya, karena memang rakyat ini butuh pencerahan selama dijajah beberapa negara-negara penjajah ya, dan itu menimbulkan bekas yang mendalam hingga dalam banyaknya jangka waktu yang lama. dalam jangka waktu yang lama. Tapi konon sudah dibongkar katanya nggak sampai 350 tahun. Jadi tadi ternyata setelah dikurang-kurang ya mungkin sekitar 100 atau 200 tahun ya. Tapi tetap aja itu membekas dan menimbulkan istilah kata ya kebodohan yang memang terstruktur ya. Lagi pula ada niat nggak ada niat sama sekali lah untuk mencerdaskan pemerintah itu, untuk mencerdaskan bangsanya. Karena kita jujur aja ya, kalau cerdas ya nggak mungkin ya tambang-tambang segala macam bisa dirampok habis. Apalagi ketika harta-harta koruptor itu tidak disita ya, rakyat itu sudah bersuara gitu. Nah ini kan ketika banyak kejadian-kejadian seperti itu, langsung rakyatnya disuap bansos dan itu selesai. Dan memang proses atau kultur budaya itu sudah dibaca oleh penjajah. Oh, ini seperti ini gitu loh. Oke, Cak, semoga ini menjadi pencerahan dan menjadi amal soleh ya bagi kita berdua ya. Semoga ini juga bisa dilihat bagi pemangku petinggi pejabatan ya. Ya semoga cepat sadar ya, mungkin waktu kan karena kalau dikubur ukuran 2 kali 1 meter udah nggak bawa apa-apa ya, nggak bawa mobil, nggak bawa emas, nggak bawa rumah, apalagi nggak bawa duit 300 T gitu. Baik Cak, sekian dari kita berdua dari Ujung Negeri Anta Beranta bersama saya Orang Lembur dan Cak Slamet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.